Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Anugrah dari kelas TI 24A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manufaktur, dan di sini saya akan menjelaskan 3 proses-prosesnya yaitu. Pengertian proses manufaktur. Proses manufaktur adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi atau setengah jadi dengan menggunakan mesin, peralatan, tenaga kerja, dan teknik tertentu agar memiliki nilai guna dan nilai jual. Jadi, proses manufaktur merupakan bagian penting dalam dunia industri karena digunakan untuk pengolahan bahan baku menjadi produk yang siap digunakan masyarakat. Hampir seluruh barang yang digunakan sehari-hari dibuat melalui proses manufaktur. Materi pertama yaitu proses lembar logam. Lembar logam adalah material logam tipis dengan ketebalan sekitar 0,4 mm sampai 6 mm. Jika ketebalan lebih dari 6 mm disebut flat metal. Adapun karakteristik dibuat melalui proses rolling, mudah dibentuk, kuat tetapi ringan, banyak dipakai pada bodi mobil dan peralatan industri. Contoh produk ialah kap mobil, kaleng, lemari logam, atap seng. Operasi pemotong atau cutting. Proses cutting digunakan untuk memotong lebar logam sesuai bentuk yang diinginkan. Jenis-jenis potongan yang pertama ada sharing, pemotongan lurus menggunakan 2 pisau. Bisa dilihat fotonya di sini. Dan yang kedua, blacking, memotong bagian utama produk dari lembaran. Dan yang ketiga, punching, membuat lubang pada lebar logam menggunakan patch dan die. Alat yang digunakan patch, die, dan mesin press. Operasi tekuk atau bending. Bending adalah proses pembengkokan logam tanpa memutus material. Jenis bending yang pertama ada V-bending, pembentukan sudut berbentuk huruf V, dan edge bending, menekuk bagian tepi logam, dan flagging, membuat bibir pada sisi logam, dan hemming, melipat ujung logam agar lebih aman dan kuat. Tujuan bending ialah membentuk sudut, menambah kekuatan struktur, dan membuat desain produk. Operasi tarik atau drawing. Drawing digunakan untuk membentuk pada cekung dan lebaran logam. Contoh produk, kaleng minuman, wajan, tangki, tapan, lembaran logam dijepit, patch menekan ke dalam dia, material tertarik membentuk cekungan. Jenis drawing, red drawing, dan reverse drawing. Cacat pada drawing. Saat proses drawing dapat terjadi beberapa cacat. Yang pertama, wearing cling, terjadi kerutan pada dinding produk. Yang kedua, tearing, material robek karena tegangan terlalu besar. Dan airing, tepi tidak rata membentuk seperti telinga. Dan surface scratch, permukaan tergores selama proses. Penyebab umum ialah tekanan terlalu besar, pelumasan kurang, material tidak homogen, desain dia tidak tepat. Untuk materi yang kedua ialah dasar pembentukan logam atau metal forming. Pengertian pembentukan logam atau metal forming adalah proses mengubah bentuk logam dengan memberikan gaya yang lebih batas elastis material sehingga terjadi deformasi plastis permanen. Proses ini dilakukan menggunakan gaya tekan, tarik, atau tekuk agar material mengikuti bentuk cetakan die yang diinginkan. Klasifikasi pembentukan logam. Bulk deformation, proses pembentukan logam dengan berubah bentuk besar pada material padat
Jenis-jenisnya rolling, forging, extrusion, dan drawing. Proses rolling. Pengertian rolling adalah proses pengurangan ketebalan logam menggunakan dua roll yang berputar berlawanan arah. Jenis rolling yang pertama adalah hot rolling, dilakukan pada temperatur tinggi sekitar 1200 Celcius. Keuntungan, bebas tegangan sisa, struktur material merata, dan kekurangan permukaan kasar, toleransi ukuran rendah. Dan yang kedua, cold rolling, dilakukan pada suhu ruangan setelah hot rolling. Keuntungannya, permukaan lebih halus, dimensi lebih presisi, material lebih kuat. Produk rolling yang dihasilkan adalah plat baja, rel kereta, pipa, baja konstruksi. Proses forging. Pengertian forging adalah proses pembentukan logam menggunakan gaya tekanan dari dua buah D. Jenis forging yang pertama open D forging. Dia berbentuk datar, aliran material tidak dikontrol penuh. Yang kedua, impression D forging. Menggunakan cetakan berbentuk, material mengikuti bentuk D. Yang ketiga, flashless forging. Dia tertutup sempurna, hasil lebih presisi. Contoh produk forging ialah crankshaft, gear, komponen turbin, baut berkekuatan tinggi. Proses extrusion. Extrusion adalah proses pembentukan logam dengan mendorong material melewati lubang D sehingga menghasilkan penampung tertentu. Jenis extrusion yang pertama adalah direct extrusion, yaitu material didorong searah keluarnya produk. Yang kedua, indirect extrusion. Dia bergerak menuju material. Yang ketiga, hydrostatic extrusion. Penggunaan fluida bertekanan tinggi. Keunggulan extrusion yaitu pembentukan produk bervariasi, scrap sedikit, permukaan produk baik, dimensi akurat. Contoh produk kayak frame aluminium, pipa, heatsink, profil jendela. Proses drawing. Drawing adalah proses mengurangi diameter material dengan cara menarik material melalui jenis drawing yaitu wear drawing untuk kawat berdiameter kecil, bar drawing untuk batang logam berdiameter besar, dan tube drawing untuk pembuatan pipa. Keuntungan drawing yaitu pembukaan halus, dimensi akurat, kekuatan meningkat, cocok untuk produksi massal. Cacat pada proses pembentukan logam yaitu cacat extrusion, center brush, surface cranking, piping. Untuk cacat drawing, retak, permukaan kasar, ketebalan tidak merata. Kalian bisa lihat foto di sini sebagai contoh-contohnya. Untuk materi yang ketiga yaitu proses pengecoran logam. Pengecoran logam adalah proses manufaktur dengan cara mencairkan logam, kemudian menuangkan ke dalam cetakan hingga membentuk produk sesuai bentuk yang diinginkan. Proses ini banyak digunakan dalam industri karena mampu menghasilkan produk dengan bentuk kompleks dan ukuran yang beragam. Jenis-jenis pengecoran, yang pertama pengecoran pasir atau sand casting. Pengecoran pasir merupakan metode pengecoran yang paling umum digunakan. Cetakan dibuat dari campuran pasir, silika, dan bahan perekat. Metode ini cocok untuk produksi kecil hingga besar, serta mampu digunakan untuk logam dengan titik lebur tinggi. Kelebihannya yaitu biar lebih murah, dapat membuat ukuran besar, fleksibel untuk berbagai bentuk. Kekurangannya, permukaan produk kurang halus, ketelitian dimensi rendah. Untuk kedua yaitu cell molding. Cell molding menggunakan pasir yang dicampurkan resin dan dipanaskan sehingga membentuk cangkang cetakan yang keras. Metode ini menghasilkan permukaan yang lebih halus dibanding sand casting. Yang ketiga, investment casting. Investment casting merupakan
atau menggunakan pola lilin yang dilapisi material tahan panas setelah lilin dilelehkan. Rongga dicetak diisi logam cair. Metode ini cocok untuk produk dengan detail tinggi. Dan yang keempat yaitu decasting. Decasting merupakan proses pengecoran penggunaan cetakan logam permanen dengan tekanan tinggi. Cocok untuk produksi massal karena hasil presisi dan cepat. Jenis decasting adalah hot chamber dan cold chamber. Jenis tuku pelemburan. Yang pertama, cupola furnace digunakan untuk melebur cast iron dengan bahan bakar batu bara. Yang kedua, crucible furnace. Logam dilebur tanpa kotak langsung dengan api banyak digunakan untuk logam non-ferro seperti aluminium dan kuningan. Dan yang ketiga, electric arc furnace. Penggunaan busur listrik untuk melebur baja bocor. Dan yang terakhir, induction furnace. Penggunaan induksi elektromagnetik untuk mencairkan logam. Nah, untuk cacat pada pengecoran, ada beberapa cacat yang sering terjadi pada proses pengecoran, antara lain misrun. Logam membentuk sebelum cetakan penuh. Dan cold shoot, dua aliran logam tidak menyatu sempurna. Yang ketiga, circuit cavity, rongga akibat penyusutan. Dan porosity, adanya gelembung udara. Dan sandwash, erosi pada cetakan pasir. Dan terakhir, mold crank, retakannya cetakannya. Kalian bisa lihat di sini contoh-contoh retakannya. Dan terima kasih.